Talks pertama gue nih buat di YouTube. Jadi ini gue bakal ngobrol sama temen gue nih, Sir Dendi. Langsung aja kali ya. Oke, Acong, gue pengen kecap dulu nih. Kan udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Apa dong update kayak lo sekarang nih lagi apa nih, kayak maksudnya berkesenian aja, permusikan juga. Gue lihat kayak musik lagi jalan lagi ya. Ya, sekarang lagi mencoba bikin karya melukis sama musik karena memang ini saat yang tepat untuk berkarya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain di rumah dan bikin sesuatu biar nggak jadi gila. Lagi bikin beberapa desain untuk merchandise di Teenage Star, terus bikin lukisan juga, lagi ngelukis sama kalau lagi bosen coba bikin lagu buat project yang solo. Tapi kalau melukis sebenarnya sama desain lu udah dari dulu kan ya? Maksudnya sebelum pandemi lu juga udah? Iya, memang sebenarnya profesi gua adalah pengangguran berkedok seniman, jadi mau nggak mau kalau nganggur ya harus jadi seniman. Terus terakhir gua kesini tuh kayak lu sebelum pergi ke Scotland ya? Iya, 2014 berarti, 2015 berarti Bang. Nah gue lumayan hilang tuh berita tentang lu apa tuh, lu maksudnya ngapain gitu di Scotland? Gue sebenarnya di sana nemenin istri sekolah lagi, terus gue di sana residensi di sebuah studio desain, terus bikin karya screen printing di kertas sama di kain, terus ya selama setahun belajar di studio itu bikin beberapa karya yang nggak banyak sih, tapi ada yang bisa dibawa ke sini. Nah rencananya sih waktu itu pengen mulai di sini bikin dikit-dikit, tapi di Jakarta sama di Indonesia tuh banyak setannya, jadi gua termakan oleh godaan-godaan setan yang terkutuk, dan gue belum bikin apapun dari Cobaannya berat ya? cobaannya berat. Gua screen printing itu belum gua mulai lagi, mungkin saatnya sekarang sih. Saatnya sekarang ya? Nanti thanks to apa ini, COVID. Tapi berarti residensinya lu lebih ke desain ya, bukan art gitu? Iya, ada proses desainnya juga sih, artnya mungkin karena gua nggak ngambil painting aja di sana, ngambilnya sih itu masuknya kan mungkin desain seni grafis, masuk seni grafis di screen printing itu, jadi gua banyak belajar sih itu. Tapi lu emang setau gua kayak lu lulusannya emang desain ya? Ya, gue desain produk kan? Gimana tuh? Berarti lu lebih berat ke desain apa art sih sebenarnya? Kalau dari ngomongin si desain, kan desain produk tuh sebenarnya jurusan yang gak ada masa depan ya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin lu bisa bikin sesuatu setelah lulus sendiri. Kalau di Indonesia tuh profesi desain produk ya lu masih harus kerja di tempat orang. Celakanya pabrik-pabrik gede itu juga copy paste dari desain yang udah ada mereka di headquarternya lah. Nah makanya gue bilang nggak punya masa depan, tapi gue ngelihat beberapa tahun ke belakang ini ternyata si desain produk tuh ada masa depannya, tapi dengan syarat lo harus bikin brand sendiri, karena lo nggak bisa kerja di tempat orang. Kalau lo punya ide-ide sendiri ya lo pada akhirnya harus lo bikin produk sendiri, bikin usaha sendiri gitu jadinya ya. Nah yang orang-orang yang melenceng itu lulusan desain produk tuh banyak yang ke grafis, ke interior, ke segala macam. Kalau gua ya mungkin salah satunya melenceng kemana-mana ya, ke seni musiknya, yang ke grafis ya jadi lukis juga gitu. Tapi berarti buat lo kepake ya? Maksudnya mau desain apa? Lebih spesifik desain produknya. Karena pasti kayak branding gitu kan lo kepake kan gitu, maksudnya dalam semua apa karya-karya lo gitu.
yang gue berasa kepakainya tuh sebenarnya si proses kreatifnya, karena kalau di sekolah desain kan diajarin untuk berpikir kreatif, menganalisa solusi dari sebuah masalah. Jadi outputnya sih bisa, produknya bisa apa aja, tapi yang penting lu ngerti proses kreatifnya dan lu bisa berpikir kreatif untuk bikin karya. Jadi kayak ke cara berpikir gitu ya? ya? Cara berpikirnya kan kalau desain produk tuh kan bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah lewat desain sebuah produk. Cuman karena gue belajar banyak, diajarin untuk memecahkan berbagai solusi, karena desain produk kan subjeknya nggak cuma satu, bendanya bisa macam-macam ya. Gue lumayan terlatih untuk bisa siap bikin apa aja dalam situasi apa aja dengan material apa aja gitu. Lu ITENAS kan ya? ITENAS termasuk desain produk yang unggulan gitu kan ya? Yang bagus lah gitu ya? ITENAS tuh lebih disiplin lah istilahnya. Terus lebih ditekankan untuk mahasiswanya bisa ketika lulus bisa bikin pekerjaan sendiri, bisa membuka lapangan kerja. Wira swasta gitu. Swasta, soalnya kenapa? Soalnya lulusan ITENAS tuh lu nggak ada, kasarnya belum punya nama lah dibanding lu lulusan di ITB atau lulusan mana universitas yang bisa lulusan ITB udah kerja bisa. Nah kalau ITENAS Pak, lu siapa? Lu lulusan mana, lu kuliahan baru. Nah makanya si dosennya semua dari awal udah nyiapin goalsnya udah itu. Lu bukan siapa-siapa nanti ketika lu lulus. Jadi lu bakal gua diajarin gimana cara lu bisa bikin kerjaan sendiri, lapangan kerja sendiri. Nah itu tuh berdampaknya kalau baru berasanya setelah ada yang lulusan, ada yang udah lulus, terus baru ketahuan 10 tahun ke belakang tuh ternyata beberapa brand tuh, oh ini lulusan si brand lokal, salah satunya tuh si 347. Nah tapi lu juga ini kan ya punya brand juga nggak sih, Celtic dulu ya? Dulu, jadi pas waktu itu tuh ketika kita kuliah di kampus dan udah mulai menemukan kesukaan masing-masing dan pengen coba diaplikasiin biar sedikit juga bisa nambah-nambah uang jajan pas kuliah, kita udah dicontohin lah sama anak-anak C347 itu bisa berhasil bikin brand lokal sendiri, ada yang beli dan lumayan bisa menghasilkan. Nah dari situ baru mulai sadar, memicu beberapa juga untuk wah udah kita mungkin bisa sekarang bikin brand ya, minimal masih satu wilayah si clothing itu. Nah bikinlah, waktu itu gua awalnya bikin si Oval Research yang sekarang itu dulu gua sama Maskom yang anak internasnya, masih Ekino iya bertiga. Terus gua bikin situ Oval, terus ada temen gua bikin No Label lah, ada yang bikin Airplane. Jadi waktu itu produk lokal si clothing itu rame, bermunculan, lumayan kompetitif dan jadi ada banyak pilihan. Gue sih senang dan gue pengen memang harusnya tuh ada banyak brand bermunculan selain si 347, karena dengan gitu orang jadi marketnya cepat teredukasi juga bahwa ini ada merek lokal baru nih ternyata. Terus wah ternyata selain ini ada yang ini banyak pilihan. Tapi lu berarti setuju kalau makin banyak pemainnya, industrinya juga makin jadi gitu? Gue sih gue sih setuju banget, soalnya itu nggak hanya memicu persaingan secara positif dalam arti lu bersaing secara desain, lu bersaing secara kreatif marketing, kreatif branding, kemudian lu juga memutarkan roda perekonomian tukang jahit, tukang kain dan segala macam belakangnya lah. Ya ini sini semua ke bawah juga, jadi semakin banyak si brand-brand lokal, gue sih senang karena berarti memicu banyak kebutuhan bahan, kebutuhan desain, kebutuhan apa dan jadi sesuatu yang baru, wilayah baru yang juga bisa menimbulkan efek-efek ke bawah yang lain, wilayah yang lain misalnya musik, wah jadi anak band kalau butuh baju-baju apa bisa ternyata ini ada brand lokal. Terus jadi kayak saling support gitu terus tiba-tiba jadi butuh media, wah kita butuh majalah nih buat iklan atau buat katalog atau buat ngeliput buat apa, jadi timbullah media. Kalau dulu kan majalah Ripple, mulai dari Ripple, Strolly, terus ada macam-macam lah kemudian diikutin. Nah sekarang kalau zaman sekarang mungkin
orang udah sosial medianya udah banyak, medianya ya seperti sekarang ini. Iya. Tapi lu trolley ikutan juga ya? Karena di Bandung tuh orangnya cuma sedikit, jadi si pelaku pekerja kreatifnya kurang lebih masih itu aja, karena generasinya masih sedikit lah yang aware gitu. Jadi gua pertama di media di troli, habis troli bubar. Sebagai apa tuh tapi? Troli dulu gua kebagian jadi kayak PR di lapangannya lah gitu lah, seksi kesana kemari promosi gitu. Dikit-dikit desain juga, bantu desain. Habis itu gua troli gua pindah ke Ripple, majalah Ripple, dan jadi art director. Ripple yang udah bentuknya gede, bukan yang gede ya. Tapi kemarin gue lihat di Instagram mau comeback ya, Ripple ya. Ya mungkin harus sih, kok gue bilang soalnya si media cetak mau nggak mau harus tetap ada, dan karakter si Ripple juga dibutuhin, dia mah cocok lah sama berbagai zaman gitu. Terus tapi lo pas ada Celtic itu, gue justru penasaran banget nih, karena jarang malah media obrolin tentang ini kan sama lu ya. kayak namanya tuh kenapa Celtic? Jadi setelah era si Oval itu gue berhenti tahun 2002 karena gue harus melanjutkan tugas akhir Di Oval. Tapi lu udah ngedesain ya? Udah mulai desain 2002 selesai, terus gue bikin Monik. Oh ya, oke. Di Setiabudi itu, Setiabudi 56 tuh kayak semacam pusat kreatifnya lah, kreatif kolektifnya. Soalnya di situ barengan porosnya barengan dengan si Monik tuh ada troli di situ, terus muncul fast forward. Iya, fast forward. Jadi kolektifan waktu itu segitulah, dan trafficnya memang seru, orang-orang berbagai bidang kreatif ada di situ semua. Dan si udah bikin Monik tuh fokusnya ke tas cewek. Dan sebenarnya cukup kontroversi juga karena tas cewek, terus desainernya cowok, terus bentuk tasnya bukan bentuk tas cewek gitu. Iya. Tapi ya udah, karena kita senang-senang aja bikin. Nah, habis di Monik itu muncul, wah kayak kita perlu brand cowok deh. Ya udah deh, bikin namanya si Celtic itu. Tapi itu di situ lo sendiri apa barengan juga main lain kalau di Celtic? Kalau di Celtic gua ada desainernya, udah mulai bisa hire orang lah. Jadi gua hire desainer untuk khusus desain si malah jadi brand cewek dulu ya? Brand cewek dulu si Monik dulu, dan spesifik tas aja gitu mah. Lu main kayak zaman dulu X large tuh kan, terus jadi ada X girl ya? Ya, buat gitu. ceweknya Ya, gitu. kayak Ini kayak kebalik. Pertama sih gue pengen tahu kayak influence secara general nih, kayak untuk kayak lu di musik, di art lu, ataupun kalau lu bikin merch atau desain untuk t-shirt atau anything gitu, kayak influence itu sebenarnya apa sih gitu? Influence gua sih kalau di desain grafis sebenarnya tergantung waktu itu pas mau bikin apa. Misalnya mau bikin merchandise si teenage, ya gua sebisa mungkin sih menyesuaikan dengan si karakter si teenage dan startnya dulu lah. Jadi ya gua banyak buka referensi grafis band punk, band garage rock atau apa segala macam yang kebetulan sebenarnya nggak terlalu banyak artis terkenal, malah kebanyakan artisnya nggak terkenal gitu. Si senimannya kebanyakan nggak terkenal, jadi gua nggak bisa menyebutkan nama karena random aja gitu. Gua dengerin musiknya, baca di majalah, terus lihat visual poster band punk kayak gimana, gua coba ambilin di situ. Kalau untuk referensi gua ngelukis gitu atau bikin karya, ya gua balik lagi ke dilihat dulu gua juga kemampuannya seperti apa gitu, karena gua bukan backgroundnya fine art dan si skill gua sebenarnya biasa aja. Jadi gua cari yang teknis yang gampang aja dah, yang penting gue bisa tersalurkan lah, gue bisa mengekspresikan apa ide-ide gue. Jadinya kalau gue berkarya di lukis ya paling jadinya ke pop art aja karena relatif gampang. Artisnya banyak banget lah, Warhol dan segala macam, di era-eranya itu banyak gue
lihat-lihat mempengaruhi, dan gue juga belajar secara teknisnya. Karena kalau menurut gue si referensi itu kan hanya sebagai sekedar apa ya, trigger aja sama buku panduan dasar, sisanya sih terserah kita pas udah mau mengeksekusi dalam bikin karya mah terserah kita mau dipakai atau enggak gitu. Tapi kalau punk lo lebih apa? Punk yang Amerika gitu apa lebih ke yang Inggris? Gue sih campur ya, selama ini menurut gue masuk ke si karakter si teenage misalnya secara visual, ya itu gue nggak ngelihat dia berasal dari mana. Bisa jadi mungkin dari band punk Indonesia yang teman-teman sendiri, atau poster-poster yang era-era sebelum si teenage ada, poster-poster acara gitu ya, gue bisa jadi juga dari situ. Tapi gue lihat lu sebenarnya cukup apa ya, bahasanya sih kayak eclectic gitu ya, kayak lu mainkan musik yang cukup keras, tapi appearance lu di ini, kalau biasa kan orang kayak musiknya keras sih pasti hitam-hitam, terus kayak apa sangar lah gitu. Tapi ketika lu juga bikin art gitu yang menurut gua cukup masuk kayak ke yang kayak pendengarnya mungkin kayak Kings of Convenience gitu ya, kayak pop banget gitu kan, kayak yang apa lebih berasa sejuk gitu ya kayak. Tapi lu di rumah nih juga kayak gue lihat estetis banget gitu kan, kayak lu justru malah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak masculinity banget gitu sebenarnya kan, kayak interior estetik rumah lu gitu. Nah itu gimana tuh kayak maksudnya kalau audiens zaman sekarang kan lebih mudah karena kayak ada internet serba cepat, kayak lu to the point gitu, kayak di situ aja gitu. Kayak gue main musik cadas, gue pakai tindik-tindik, gue gini, terus semua bahasa gue seperti ini, bahasa visual gue juga. Kalau lu kayak campuran macem-macem gitu. Itu kayak kenapa tuh, kayak memang lu sukanya gitu atau kayak apa gitu? Gue penasaran gitu sih. Gue sih juga banyak lihat, ternyata gue banyak melakukan output yang cukup berbeda lah antara musik dan desain, antara lukisan dan proyek lagu-lagu solo gue dan segala macam. Cuman setelah gue lihat memang pada intinya ya gue tuh maunya banyak gitu, maunya banyak, terus tapi kemampuannya terbatas gitu. Tapi gue nggak mau itu jadi halangan buat gue. Dengan gue kemampuannya sedikit bukan berarti gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang gue pengen lakukan ya gue lakukan lah. Dan kenapa jadinya kayak kelihatan banyak cabang ya, mungkin juga pertama karena kesenangan itu, kedua karena gue curiganya pas gue kuliah di desain produk itu memang lumayan berpengaruh lah proses kreatifnya. Karena kalau di desain produk tuh di setiap semester tuh kita dapat subjek mata kuliah itu beda-beda, dan si objeknya beda. Misalnya di semester 3 gue bikin tas gitu, nanti semester berikutnya gue bikin motor, terus semakin tinggi misalnya bikin televisi, bikin apa, beda-beda. Ngasih objeknya yang beda-beda itu juga membutuhkan research yang beda. Jadi secara nggak sadar sih gue jadi terbiasa untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tapi dalam hal ini yang gue lakukan setelah selesai kuliah itu apa yang gue sukai. Dan selama itu menurut gue bikin gue senang gitu, enjoy ya gue aja gue mau bikin musik si teenage harus segala macam gini, bikin grafisnya kayak gitu. Tapi ketika bikin lagu sendiri solo album ternyata cuman gitar kopong doang atau lirik-lirik bahasa Indonesia yang simpel-simpel ya gitu, terus bikin lukisan kayaknya beda. Yang menurut gue sih itu memang menjadi karakter gue aja sih pada akhirnya. Jadi dan itu cuman alat aja. Gue sih yang penting selama masih guanya seneng ya gue masih bisa berkarya, jalan aja gitu. Itu kan kayak cuman alat aja, cuman output dari apa yang gue inginkan dalam bentuk
itu semua gitu. Jadi memang orang juga bilang beberapa kayak lu kayak gak punya identitas atau lu fokus ke yang mana. Gue gak bisa fokus atau lebih suka salah satu karena itu semua saling berhubungan. Misalnya berhubungan ketika gue lagi ngelukis terus ada gue di masa-masa jenuh, gue ambil gitar dulu deh, gue bikin lagu. Sama ada kebutuhan. Ada kebutuhan juga, jadi ini seimbang buat gue ya, buat gue seimbang. Jadi bukan juga hal yang berat sih kalau buat gue pribadi karena ya gue secara sadar melakukan dan gue secara sadar juga membutuhkan ini untuk diciptakan dan untuk dan balance juga ya, kayak kalau misalnya pas jenuh lu ngelakuin ini mungkin lu nggak dapat ide buat yang ini kayak saling melengkapin gitu kan. Kayak si kebuntuan dalam gua berkarya di satu bidang tuh ternyata menjadi ide untuk gua berkarya di bidang yang lain yang gua lakukan gitu. Jadi memang bener pasti bingung, orang bakal ngeliatnya nih kok kayak kebanyakan yang lu kerjain ya itu tadi. Maunya banyak. Kemampuan gua sebenarnya juga nggak hebat amat lah, tapi ya gue nggak mau itu jadi halangan gitu. Pokoknya gue harus ini aja, harus ajar aja, harus bikin. Jadi lu kayak hampir semua project lu banyak maunya bikin project, tapi jarang yang lu sebenarnya kan beda-beda nih keluarnya. Itu gimana tuh, kayak lu menemukan satisfaction dari apa yang nggak terduga nggak sih? Atau kalau gue lihat soalnya kan generasinya nih, kalau gue kan agak di bawah lu ya generasinya, terus gue lihat generasi yang bawahnya lagi nih lebih kayak ya udah gitu, semua textbooknya udah ada kan di internet sekarang ya. Jadi kayak lu mau bikin A ya udah itu dia bakal jadi A banget tapi yang deep banget gitu. Kayak dengan yang lu kerjain ini menurut gue lebih kayak unexpected gitu, kayak tapi lu juga nggak ini kan kayak harus persis A banget, enggak gitu, karena ya tadi lebih kayak problem solving lu, tapi nemuin satisfaction ya sih, kayak ih gue bisa jadi gini ya, ternyata gitu ya, ternyata gini gitu. Apakah itu yang lu cari atau enggak gitu? Bisa jadi sih, kurang lebih sesuatu yang tidak direncanakan kalau menurut gue seringkali juga berbuah hal-hal yang menarik, yang juga kadang-kadang tidak menarik. Pernah nggak kayak pas udah jadi nih lu ada kayak wah nggak sesuai ekspektasi gue nih, bukan ini gitu sih, kayak buat lu nggak menarik gitu, atau semuanya justru sebenarnya pasti jadi menarik aja gitu buat lu? So far sih semuanya menarik ya, karena gue juga nggak terlalu naruh ekspektasi yang gede, yang penting gue enjoy aja, dan misalnya pihak yang berkolaborasi sama gue juga enjoy. So far sih kalau kita kerja sama, kalau gue kerja sama orang sih kayak gitu, kayak yang kemarin terakhir sama si Fish gitu, gue diminta untuk ngisi kayak speech gitulah. Terus ya, gue di luar ekspektasi gue itu dijadikan satu lagu, gue cuma ngisi berapa paragraf tuh, dikit lah, dan gue nggak tahu bakal dijadiin satu lagu, dan begitu keluar hasilnya wah gue seneng aja tuh, wah ternyata bisa juga jadi kayak gini gitu ya. Ketika gue kolaborasi sama orang yang gue nggak ekspektasi terlalu besar, tapi gue enjoy dan syukurnya mereka juga seneng. Ya alhamdulillah sih. Berarti ekspektasi yang tidak terlalu ini juga lu be happier gitu ya? Iya, sebenarnya ya kita yang penting sih, kalau gue sih berkarya yang penting guanya dulu aja yang menikmati, karena energi positif yang hasil yang gue nikmatin itu juga bakal kebaca sama orang yang melihatnya. Tapi ketika juga orang yang ngelihatnya nggak nangkap energi positif yang gue hasilkan, ya itu problemnya bukan di gue, problemnya di orang itu. Selama gue besok aja gitu, bebas aja gitu. Boleh cerita dikit nggak kayak yang sama Fish nih, gimana nih maksudnya prosesnya, kok bisa jadi kayak lu mengisi part yang seperti itu gitu? Kalau menurut gue menarik banget sih, kayak lu udah tapi kayak gue kayak wah ini acem banget gitu, tapi nah itu menurut gue kayak dari perbedaan semua project lu tetap, kalau yang kenal lu pasti tahu itu lu banget gitu. Iya karena gue
asal-asalan, mungkin outputnya kelihatan asal-asalan, tapi mungkin gue yakin sebenarnya di bawah sadar gue ada tim perencanaan gitu, cuman gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Yang pasti udah beberapa lama kayak lu ada udah setiap hari ada perencanaan gitu ya, terus pas nih ada keluar kayak gitu, gue tinggal baca aja, gue pelajari dikit, gue telan, terus gue serahkan bawah sadar gue aja untuk mengolah. Outputnya kayak gimana gue nggak mikirin, yang penting ini kayak gini keluarnya gitu. Jadi si Fis itu dulu gue pernah, sebenarnya bukan urusan itu, ketemu si Baskara untuk acara yang lain, tapi dia kemudian bilang, gue punya band, Fis mau nggak mas ngisi speech gitulah, terserah. Gue nggak, dia cuman ngebebasin, terus gue minta semua materinya, dengerin deh materi album lu, gue biar bisa ada bayangan lah kayak apa gitu ya. Ya udah gue dengerin aja, terus gue rekam aja pakai voice note, gue kirim. Oh, rekamnya pakai voice note aja. Jadi gitu. yang ada di lagu itu dari rekaman voice note? Iya, dari voice note, gue nonton TV gitu, ngomong aja, nih gue kasih. Jadi lagu itu? Ya udah, jadi gue pikir nggak akan dijadi satu lagu, gue pikir bakal menjadi bagian di lagu yang lain. Tapi kemudian si Baskara nangkapnya, wah ini berpotensi, dan kemudian dia olah, soalnya dia bilang, terus dikirim, ini udah jadi mas. Terus gue bilang, lo kok jadi satu lagu, bukannya lo mau masukin ke lagu yang lain? Enggak, ini ternyata, jadi menurut hasil diskusi mereka, ini emang bagusnya dijadiin terpisah aja. Oh ya udah, berarti kan gue pikir, wah ini seru nih, maksudnya gue ekspektasinya apa, dia ekspektasinya apa, ya udah, yang penting outputnya hasil keluar, ya udah, hasil lah ternyata kayak gitu. Jadi satu lagu berbeda, terus pas albumnya dirilis, anjing ditaruh di nomor 1. Biasanya lu nggak salah ya. Tapi berarti lu sempat ketemu langsung ya? Pas prosesnya enggak sih. Jadi ada sempat ketemu muka, terus habis itu tapi pas proses pembuatan lagu nggak ketemu? Enggak, cuman awalnya doang sounding aja, terus sisanya sih udah bikin, terus proses produksi, terus dikasih denger, terus udah langsung rilis. Kalau lu kan jatuhnya solo, apa kayak singer songwriter gitu ya nggak sih? Ya singer songwriter yang tapi kalau solo folk sebenarnya enggak ya? Kenapa? Kalau dibilang kayak jenis folk sebenarnya enggak. Kalau folk sih enggak, karena sebenarnya gue nggak bermaksud bikin musik folk, karena kebetulan aja gue main instrumennya gitar kopong jadinya. Iya, jadinya mungkin orang ya musiknya ya folk sih. Gue sih nggak masalah lah selama gue masih bisa bikin lagu jadi sebuah lagu terus didengerin ke orang-orang. Ya udah, gue sih bebas lah, lu mau bilangnya apa gitu. Sekarang kan lebih banyak nih bermunculan, justru malah sama nih kayak singer songwriter juga lebih banyak kan populasinya gitu ya. Karena mungkin apa lebih mudah juga di era internet sekarang, dan lu sebagai pelaku yang dari sebelum internet gimana banget sampai sekarang membantu banget, merasa gimana kayak platform-platform apa yang lu kayak gue ngerasa nih kayak wah ini gue kalau solo dari dulu nih ini sebenarnya kepake banget nih gitu, ngebantu banget buat gue apa gitu, kayak bikin teaser kah atau kayak nyebarin kayak musik gua gitu atau apa, kayak video liriknya sebenarnya dulu kan nggak populer ya, kayak tapi sekarang harus gitu, kayak wajib lah ada gitu bikin video lirik gitu. Ngerasa gimana tuh, kayak apa aja sih yang ngebantu banget sih sebenarnya sekarang ini di era internet yang lagi tinggi banget menurut gua gitu. Kalau dari sisi strategi promosi sih itu penting banget ya, perlu banget. Cuman kalau gue ngeliat sih ada sedikit hal yang terlalu mudah lah untuk si marketnya, untuk si para pendengarnya, terlalu mudah dalam arti kadang-kadang orang kalau mudah dapetinnya gampang juga ngelupain gitu. Nah kalau waktu awal-awal sebelum semua sosial media seperti ini sih, kita kan butuh usaha lebih keras, sekedar untuk effort lah, untuk ngobrol atau untuk mencari karya si artisnya lah, jangan kan ngobrol untuk mencari karya. Ini cari di mana sih rilisannya tuh, kayaknya perlu usaha yang lebih keras lah. Kalau sekarang kan bisa tinggal nunggu aja postingan, apalagi mungkin sekarang juga
si artis-artisnya lebih agresif lah. Dari satu sisi bagus, tapi di satu sisi lain mungkin juga jadinya orangnya agak malas sih, yang dengerinnya agak jadi nggak terlalu banyak usaha lah, terlalu dimanja lah gitu untuk dapetin segala sesuatunya dengan gampang. Cuman ya apapun yang terjadi ya harus menyesuaikan dan memang harus dimanfaatkan juga, terutama manfaat untuk lebih produktif berkarya aja sih. Entah itu dari karya yang dia publish, entah itu lebih produktif karena dapat feedback negatif misal dari fansnya, jadi dia terpicu untuk bikin lagi lebih bagus. Semuanya jadi dan sekarang dipercepat aja gitu, lebih mudah gitu kan untuk komunikasinya. Iya langsung gitu ya, bisa langsung di review lah istilahnya, lu jelek gimana kalau bikinnya gini atau kolaborasi lah ini, itu jadi banyak juga yang nggak semua juga harus diambil. Tapi minimal kita lebih cepat dapat perspektif dari orang lain lah gitu. Itu juga sesuatu yang perlu sih kalau dalam bikin karya, meskipun nggak harus jadi patokan gitu. Tapi kadang-kadang gue ngerasa perlu juga nih ternyata ada perspektif dari orang lain. Dan di era sosial media seperti sekarang ini itu memang kita harus adaptasi aja gitu. Tapi lu ini nggak, kalau ada orang kayak komen negatif gitu kayak lu, walaupun cuma di layar, gimana? Sekarang tetap berasa nggak atau kayak atau justru bukan negatif malah kayak pujian gitu, kayak impactnya sama nggak kalau gitu? Iya sebenarnya banyak, ya pasti adalah reaksi-reaksi orang-orang, dan sekarang mah lebih gampang ngelihatnya gitu kita dibanding dulu nge-tracknya dan tersimpan di sosial media dengan rapi gitu. Cuman gua kan old school ya, zaman dulu belum ada internet juga udah dapat hal-hal yang respon positif negatif, jadi nggak terlalu gua pikirin sih jujurnya. Yang penting gua fokus berkarya aja, ya itu tadi. Selama gua senang, kalau lu nangkapnya nggak enak ya masalahnya buat gua, masalahnya gitu. Yang penting gua bikin karya terus aja gitu, apapun itu bentuknya. Tapi rilisan fisik menurut lo tetap penting nggak? Rilisan fisik sih penting ya, itu tuh kayak semacam wisudanya lah. Kalau udah belajar kuliah terus lu di wisuda dapat sesuatu ini ada, jadi si rilisan fisik juga kayak ijazahnya lah setelah lu berproses sekian lama. Terus ada nih ya, kayak bukti konkret, ada bukti konkretnya selain buat lu juga buat yang ngedengerin lu semua. Memang digital sih memudahkan, tapi memudahkan sebatas memudahkan aja, tapi gimana caranya lu biar bisa lebih ingat dan bisa lebih dapat sama si artisnya, ya lu harus beli fisiknya.